Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Lala Unandari, NPM 23050011. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan publik. Nah, mungkin saksikan video selanjutnya. Analisis kebijakan publik. Nah, analisis kebijakan publik ini merupakan bidang studi yang penting dalam ilmu sosial dan administrasi publik. Nah, proses ini mencangkup kegiatan mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif solusi, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif. Nah, analisis kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, efisien, dan adil. Nah, yang pertama itu ada definisi analisis kebijakan publik. Nah, definisi analisis kebijakan publik ini ada menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Dunn di tahun 1994. Nah, analisis kebijakan adalah proses menghasilkan informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, ada juga menurut Thomas Day di tahun 1987. Nah, menurut Thomas, analisis kebijakan adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa, dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kedua itu ada tujuan analisis kebijakan publik. Nah, tujuan analisis kebijakan publik ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu memberikan informasi. Nah, memberikan informasi memastikan pembuatan kebijakan memiliki data dan fakta yang kita perlukan. Yang kedua ada mengevaluasi kebijakan. Nah, mengevaluasi kebijakan ini menilai efektivitas kebijakan yang ada. Yang ketiga, memberikan rekomendasi. Nah, memberikan rekomendasi ini menyusulkan alternatif terbaik untuk pemecahan masalah. Yang keempat, ada memfasilitas proses pengambilan keputusan, yaitu membentuk pemangku kepentingan, membuat keputusan yang lebih baik. Yang terakhir itu meminimalkan resiko. Nah, di mana mengurangi dampak yang negatif dan mungkin adanya timbul dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, ada yang ketiga, yaitu metode analisis kebijakan publik. Nah, di mana beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis kebijakan publik. Nah, mungkin ada beberapa tahap juga. Yang pertama itu ada metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini melibatkan analisis statistik, pemodelan, matematika, dan simulasi komputer. Yang kedua ada metode kualitatif. Nah, di mana melibatkan studi kasus, wawancara, dan diskusi kelompok berfokus pada VGD. Yang ketiga, metode campuran. Nah, di mana metode campuran ini kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran yang lebih holistik. Yang keempat, analisis komparatif, membandingkan kebijakan di berbagai tempat atau untuk mengidentifikasikan praktik yang terbaik. Nah, yang keempat ada analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan biasanya terdiri dari tahapan. Yang pertama ada identifikasi masalah, menentukan isu yang perlu diselesaikan. Yang kedua, formulasi alternatif, mengembangkan berbagai pilihan solusi. Yang ketiga, analisis alternatif, mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria tertentu, efektivitas, efisien, dan keadilan. Yang kelima, produk keluar hasil analisis kebijakan. Hasil dari analisis kebijakan biasanya disajikan dalam bentuk yang pertama laporan kebijakan dokumen,
membuat hasil analisis dan rekomendasi. Yang kedua, briefing paper, dokumen ringkasan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, infografi atau data visual, menyajikan data secara visual untuk memudahkan pemahaman. Yang keenam, ada proses analisis kebijakan. Profesi analisis kebijakan ini melibatkan individu yang tergantung melakukan penelitian, mengidentifikasi data, dan memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan tersebut. Nah, tugas utamanya analisis kebijakan itu ada: yang pertama, mengidentifikasi isu dan tantangan yang relevan. Yang kedua, melakukan analisis data dan studi kasus. Yang ketiga, menyusun laporan dan rekomendasi. Yang keempat, memberikan saran kepada pengambilan kebijakan. Yang kelima, memberikan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Nah, jadi keadilan yang diperlukan itu seperti keterampilan analitis, komunikasi, riset, dan pemahaman yang mendalam tentang proses kebijakan publik tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.